Perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan kontrak kerja yang tidak memiliki batasan waktu, diberikan kepada karyawan tetap yang memiliki jaminan kerja lebih stabil, hanya berakhir jika karyawan pensiun, mengundurkan diri, dan meninggal dunia. Syarat subjektif kesepakatan para pihak. Ini berarti kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha, harus secara sukarela dan bebas menyetujui semua ketentuan dalam PKWT. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau kehilapan yang mempengaruhi kesepakatan tersebut. Kecakapan para pihak. Kedua belah pihak harus cakap hukum untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini, pekerjaan harus berusaha minimal 18 tahun atau sudah menikah, serta tidak boleh berada di bawah pengampuan. Syarat objektif suatu hal tertentu. PKWT harus menyebutkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja, termasuk deskripsi tugas, tanggung jawab, dan target yang harus dicapai. Sebab yang halal perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pekerjaan yang harus diperjanjikan haruslah dipekerjakan yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ini adalah contoh surat PKWT. Maaf saya blur karena ini termasuk pribadi dan orangnya masih bekerja di salah satu perusahaan ini. Ini ada perjanjian waktu tertentu, ada pasal, upaya, dan tanggungan atas dan fasilitasnya. Ini juga contoh dokumentasi persetujuan antara pekerja dan HRD dan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis praktek PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan bentuk hubungan kerja yang hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta turunannya. Meskipun diakui secara hukum, penerapannya di lapangan menimbulkan berbagai perdebatan dari sisi etika dan keadilan. Berikutnya adalah penjelasan lebih detail tentang PKWT. Definisinya adalah hubungan kerja adalah hubungan hukum yang terjadi antara pekerja atau buruh, sedangkan pengusaha atau memberi kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Unsur-unsurnya adalah penting dalam hubungan kerja meliputi pekerjaan yang diperjanjikan, upaya yang dibayarkan, dan adanya perintah atau arahan dari pengusaha kepada pekerjanya. Selanjutnya adalah prinsip etika hukum dalam PKWT ya. Keadilan. Secara normatif, PKWT seharusnya digunakan untuk pekerjaan yang tidak bersifat tetap, misalnya proyek konstruksi, pekerjaan musiman, atau pekerjaan berdasarkan target tertentu. Nah, namun sekarang tuh banyak pekerjaan di Indonesia menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, guna menghindari kewajiban memberi hak-hak pekerja seperti pesangon, jaminan pensiun, dan jenjang karir. Analisisnya juga, pekerja PKWT seringkali menerima gaji dan fasilitas yang lebih rendah dibanding pekerjaan tetap meskipun beban kerjanya sama ya.
Ketimbang ini mencerminkan ketidakadilan dalam perlakuan dan pembagian manfaat dari produktivitas kerja. Selanjutnya adalah transparansi. Dalam PKWT menentukan perjanjian kerja yang jelas tertulis dan disosialisasikan dengan baik kepada pekerja. Analisisnya, di beberapa kasus, pekerja tidak diberikan salinan kontrak atau tidak memahami isi kontraknya secara penuh, secara jelas. Banyak kontrak kerja dibuat tergesa-gesa tanpa konsultasi dan kadang tanpa penjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Etika bisnis menuntut perusahaan bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, termasuk yang berstatus PKWT. Analisisnya adalah banyak perusahaan tidak mendaftarkan pekerja PKWT ke program jaminan sosial. Contohnya seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perlakuan yang minim tanggung jawab ini membuat pekerja rentan secara ekonomi dan sosial, terutama dalam situasi darurat seperti PHK mendadak atau kecelakaan kerja. Opini saya adalah dalam praktiknya PKWT di Indonesia cenderung lebih sering merugikan pekerja ya, dibanding menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Meskipun secara hukum sah, penerapan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawabnya. Penyalahgunaan PKWT oleh sebagian perusahaan untuk menghindari kewajiban hukum dan sosial telah memperlebar kesenjangan antara pekerja tetap dan tidak tetap. Rekomendasi dari saya adalah perlu pengawasan ketat dari pemerintah terhadap praktik PKWT yang ada di Indonesia. Perusahaan harus diberi insentif untuk mengangkat pekerja menjadi tetap setelah periode kontrak berulang. Perlunya edukasi hukum kepada pekerja agar mereka memahami hak-haknya, tidak ditelantarkan lagi. Ini opini saya, menurut saya sendiri di luar etika dan bisnis. Banyak pekerja PKWT bekerja dalam posisi dan tanggung jawab yang sama dengan karyawan tetap, tetapi tidak mendapatkan hak yang setara. Misalnya mereka tidak berhak atas pesangon saat kontraknya berakhir, seringkali tidak mendapatkan tunjangan, dan tidak memiliki jaminan kepastian kerja. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial ya. Lebih buruk lagi, beberapa perusahaan memperpanjang PKWT secara terus-menerus atau bahkan memutuskan kontrak sebelum masa kerja cukup diangkat menjadi karyawan. Tetapi praktik semacam ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas agar PKWT di Indonesia benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya. Untuk pekerjaan sementara, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan
memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar. Jika tidak, sistem kontrak atau akan terus menjadi celah eksploitasi yang merugikan pekerja.